Shalom keluarga Saat Teduh. Saya mau sharing dulu sebelum saya bacakan kesaksian. Kalau masuk ke hadirat Tuhan itu seperti masuk ke lembaran kosong. Hati itu selalu bergairah karena saya tahu anything can happen, ya kan? Apapun bisa terjadi. Dan kita punya Tuhan yang hidup, yang nyata, dan kita bisa minta apa saja. Dan kalau kita punya kasih pada Yesus, gak akan pernah kita masuk ke dalam hadirat Allah itu sia-sia. Saya percaya sesuatu akan terjadi, sesuatu sedang terjadi saat ini. Saya bacakan dulu kesaksian untuk menginspirasi orang-orang yang sedang berharap akan sesuatu kepada Tuhannya. Ini dari Cory Fioni. Saya baru memulai nonton Saat Teduh Bersama sejak 2 atau 2-3 minggu yang lalu. Sebenarnya ada yang membebani pikiran saya terkait studi di mana diperlukan sekitar 485 euro untuk mempublikasikan karya tulis akhir sebagai persyaratan wisuda. Dengan mengikuti program ini saya diajarkan untuk jangan khawatir, tapi berserah saja. Tepat 1 minggu sebelum deadline, tanggal 29 Juli kemarin, saya mendapat info bahwa saya mendapat UK atau uang kompensasi dari perusahaan yang dapat membayar kebutuhan saya tersebut. Haleluya! Tuhan Yesus tidak pernah terlambat memberikan apa yang kita perlukan, asalkan kita tekun dan percaya kepadanya. Dimuliakanlah Tuhan. Haleluya, ya puji Tuhan. Senang mendengar kesaksian begini. Tuhan itu memenuhkan kebutuhan. Bukan karena kita itu minta-minta, ya enggak. Tapi karena Tuhan Yesus itu selalu menjawab permintaan yang tulus. Maria Erlita, saya dari CG58. Februari 2022 saya didiagnosa tumor di rahim dan miom dan disarankan untuk angkat rahim. Saya beriman Tuhan luputkan saya dari operasi tersebut dan setiap dengar kesaksian keluarga Saat Teduh disembuhkan, saya bilang, Tuhan, kalau yang lain ditolong, saya juga. Saya ikut rerun 7 Mei di GMS Tangerang, berkat peluputan. Di akhir acara, pastor bernubuat, ada yang diluputkan dari operasi rahim. Sekali lagi saya dengar Tuhan meluputkan seorang ibu dari operasi ambil rahim. Saya kaget dan imani nubuatan itu untuk saya. Saya kembali cek ke dokter lain, dokter berkata, saya tidak perlu angkat rahim, cukup kuretase. Saya semakin yakin nubuatan itu untuk saya. Kuret berjalan baik, puji Tuhan hasil tes patologinya pun jinak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pastor dan tim yang selalu setia menguatkan iman keluarga Saat Teduh. Pesan saya, jangan ragukan imanmu kepada Tuhan yang hidup. Ini pesannya kepada seluruh keluarga Saat Teduh, jangan ragu. Imanmu adalah kepada Tuhan yang hidup. Katakan amin. Tuti Murcahya Ningtyas. Tuti Murcahya Ningtyas. Pada Saat Teduh Bersama Sabtu 2 Juli, Pastor Philip menyampaikan bahwa ada seorang ibu yang mengalami sakit lambung kronis dan kanker usus akan disembuhkan. Saat itu suami langsung berkata, itu saya Tuhan. Oh maaf, maksudnya ada seorang yang mengalami sakit lambung kronis dan kanker usus akan disembuhkan. Langsung suami saya berkata, itu saya Tuhan, karena persis sama dengan yang disampaikan pastor. Saat itu suami di endoskopi lambungnya luka kronis. Dan di kolonoskopi ada kanker di usus besarnya dan harus segera dioperasi. Puji Tuhan setelah 2 minggu, lambung suami sembuh dan hasil biopsi semuanya bersih dari kanker. Tuhanku luar biasa. Terima kasih Pastor Philip. Terima kasih Saat Teduh Bersama sudah menguatkan kami selama 2,5 tahun ini. Oh haleluya, God is so good and our God is so real. Saya percaya giliran Anda, doa dan permintaannya dikabulkan. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan dengan tulus pada Yesus. Apa yang paling nikmat saat kita bersaat teduh, yaitu kalau kita berdoa dan membaca firman bersama-sama dengan keluarga. Saya berharap Anda satu keluarga juga sama-sama sudah siap menerima firman Tuhan hari ini. Saya bacakan dulu kesaksian untuk menguatkan Anda sekalian, sehingga berkat Tuhan akan mengalir dengan limpah, bahkan di dalam rumah tangga setiap keluarga Saat Teduh tercinta. Saya bacakan ya. Herlianti memberi kesaksian begini. Sejak saat saya mulai ikut Saat Teduh Bersama, saya merasakan mujizat Tuhan. Ketika pastor doakan orang yang asma dan infeksi saluran kantung kemih, saya imani. Dan tanpa sadar saya sering kambuh infeksi saluran kantung kemih. Ternyata setelah didoakan pastor, tidak pernah kambuh lagi. Saya percaya Tuhan Yesus sudah sembuhkan saya. Anak saya dulu, kalau dia batuk dan tidak cepat diberi obat, biasanya bisa sampai sesak nafas. Dokter pernah bilang itu asma.
Namun sekarang asma itu sudah tidak kambuh lagi. Walaupun anak saya kena batuk, puji Tuhan Yesus, Ia sudah sembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Pastor Philip, Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Haleluya. Asma, batuk, sakit apapun, yang ringan maupun berat, dalam Kristus selalu ada harapan ya. Ibu Linda, saya didiagnosa positif COVID-19 di awal Juni 2021. Awalnya, saya tidak merasa gejala apa-apa. Ketika saya konsultasi dengan dokter penyakit dalam, tidak ditemukan tanda-tanda penyakit COVID-19 itu. Dan saturasi saya pun baik-baik saja. Namun rasa takut dan sakit serupa MAH itu selalu muncul saat subuh. Sakit sekali rasanya, sampai-sampai saya kesulitan untuk bernafas. Suami saya yang berbeda kepercayaan mulai mendoakan saya dan meminta saya mempercayai keyakinannya. Namun saya menolaknya dan tetap teguh percaya bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya juru selamat. Suatu hari ketika saat saya menyaksikan saat teduh bersama, Pastor Philip Mantova bernubuat tentang seorang ibu yang minum obat penenang dan obat MAH, ibu itu akan sembuh total. Saya dikuatkan dan beriman bahwa hal itu adalah nubuatan untuk saya. Semenjak hari itu, rasa sakit dan kekhawatiran berlebihan itu perlahan-lahan hilang. Dan saya sudah jarang minum obat lagi. Jiwa saya makin dikuatkan, terutama melalui persekutuan dalam CG. CG di sini cell group ya. Banyak orang memiliki masalah jauh lebih pelik dari saya, tapi kami semua dapat tetap saling menguatkan. Saya percaya hanya Tuhanlah andalan saya. Haleluya. Bukan hanya disembuhkan, tapi juga memperoleh komunitas rohani yang saling menunjang. Puji Tuhan ya, saya berdoa juga keluarga Saat Teduh tidak ada satupun yang yatim piatu rohani. Semua akan menemukannya. Saya percaya Tuhan memberi kita rumah, bukan hanya di sorga, tapi juga di bumi ini, yaitu saudara seiman yang peduli. Elita Siregar, Shalom, saya seorang ibu rumah tangga yang selama 10 tahun dipercayakan Tuhan merawat seorang anak cerebral palsy. Selama 10 tahun itu pula, saya terus melanjutkan kuliah, bukan untuk berkarier, melainkan untuk meneliti anak saya. Pada 7 Juli 2021, anak saya meninggal. Saya hampir depresi. Saya merasa semua yang saya lakukan dan harapkan sia-sia dan ingin mati menyusul anak saya. Dalam kedukaan yang dalam tanpa sengaja tayangan ulang siaran Saat Teduh bersama tentang bebas dari depresi muncul di YouTube. Saya skip, tapi muncul lagi dan lagi. Tanpa minat saya klik dan menonton tayangan itu. Di luar dugaan, firman yang disampaikan saat itu mengubah sikap hati saya. Saya kembali bangkit karena Tuhan belum selesai dengan saya. Kemudian saya ikut ujian CPNS pada tanggal 25 Desember 2021 dan dinyatakan lulus sebagai dosen di salah satu universitas negeri di Depok, Jawa Barat. Saat ini saya yang dahulu hanya seorang ibu rumah tangga telah mulai mengajar di tempat yang baru dan hingga saat ini saya adalah jemaat Saat Teduh bersama Pastor Philip. Haleluya. Puji Tuhan ya, saya hatinya berbunga-bunga kalau mendengarkan kesaksian seperti ini. Ingin segera mencium kaki Yesus dan berkata terima kasih, semua adalah karena perbuatanmu. Kalau orang lain ditolong, keluarga kita juga. Mari kita masuk ke hadirat Allah. Come on guys, let's worship Jesus together. Sungguh kami beruntung punya Allah seperti Engkau yang kami dilayakkan untuk memanggil Bapa. Ya Aba, ya Bapa, Kau memperhatikan hidup kami. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat. Terima kasih Kau memberi kami hati yang bijaksana. Demikian pula Kau beri kami hikmat untuk meminta. Tuhan, kami mengasihi-Mu, tulus sungguh mengasihi-Mu Yesus. Tidak ada motivasi lain di hati kami selain ingin mengenal-Mu. Sampaikan sabda-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Selalu excited untuk bersama keluarga Saat Teduh bersama. Kita berdoa mencari wajah Tuhan. Dan waktu masuk hadirat Tuhan, hati ini bergairah karena saya tahu sesuatu pasti terjadi. Gak ada orang ketemu sama Tuhan, tidak terjadi apa-apa. Dan hari ini saya mau ajarkan tentang kuasa meminta. Judulnya meminta, mintalah apa saja. Wow, yes, mintalah apa saja. Cepat subscribe di YouTube kalau Anda belum melakukannya, supaya Anda menjadi keluarga tetap
channel ini dan bertumbuh bersama. Mintalah apa saja. Kita buka dulu Yohanes 15. Coba kalau kita boleh minta apa saja, kira-kira apa yang mau Anda minta? Wah, kalau aku bisa minta apa saja, ini kayak dongeng kan? Seperti Aladin itu lampu jikalau digosok bisa memberikan 3 permintaan. Apapun akan dikasih. Ini bukan dongeng. Ini firman. Yohanes 15 ayat 7. Ini sungguhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, kata Yesus Kristus, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja. Wow, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Dan kamu mungkin akan menerimanya, betul? Bukan. Dan kamu akan menerimanya berarti pasti. Saya ulangi, jikalau kamu, you and me, Anda dan saya keluarga Saat Teduh, tinggal di dalam Yesus Kristus. Jadi kita harus tinggal di dalam Tuhan dulu, nggak bisa jadi domba yang liar. Hati kita nggak boleh ngawur. Dan firman Tuhan harus tinggal di dalam kita. Kita harus tahu dulu apa yang salah, apa yang benar. Nggak bisa minta istri orang, karena itu perjinahan. Dan kita nggak boleh minta kejahatan, karena Allah kita baik, tidak ada pertukaran bayangan. Firmanku harus tinggal di dalam kamu, bukan berarti kita harus tahu seluruh isi Alkitab, tapi hati nurani kita harus bersih. Lalu perkataan ini bom atomnya, ini nuklir doa, luar biasa. Ayat ini dihindari banyak orang karena banyak orang mengira ini memanipulasi Allah. Tapi saya hanya beritakan kebenaran, kalau ini dalam firman ya harus diajarkan. Mintalah apa saja itu whatever. Apapun. Mintalah apa saja bukan yang Tuhan kehendaki loh. Berarti kita yang ambil inisiasi. Mintalah apa saja yang kamu, itu berarti Anda dan saya keluarga Saat Teduh, apa yang kita kehendaki. Dan kalau kita baca sekali lagi ayat ini, saya terus renungkan berkali-kali, seperti Tuhan itu memberikan kepada kita cek kosong. Untuk kita tulis amount atau untuk kita tulis jumlahnya. Begitu percayanya Bapa kepada kita. Asal kita tinggal dalam firman-Nya dan firman-Nya Tuhan tinggal dalam kita. Tuhan itu percaya. Tuhan bukan hanya mendengar doa, Tuhan percaya doa kita. Dan Tuhan berkata, kamu akan menerimanya. Ini luar biasa. Mintalah apa saja. Jadi saya kasih 3 hal yang patut kita minta. Pertama-tama tuliskan dulu. Mintalah hikmat, bukan kekayaan. Yakobus pasal 1 ayat 5, hari ini kita agak sedikit bolak-balik halaman-halaman Alkitab. Saya ambil bukan hanya ayat di satu buku, tapi ayat-ayat dari perjanjian lama, perjanjian baru. Kita buka Yakobus pasal 1 ayat 5. Bunyinya begini. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan, bukan mungkin tapi pasti, hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat ini luar biasa. Kalau kita sadar kita ini kurang hikmat, alias kurang pengalaman, kurang mengenal Tuhan, dan kurang tahu apa yang akan terjadi masa depan, hendaklah kita memintakannya kepada Allah, yaitu minta hikmat. Dan Allah akan memberikan kepada kita dan kepada semua orang yang memintanya dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Jikalau ada satu doa yang pasti dijawab Tuhan, ya, tidak mungkin tidak. Tidak mungkin Tuhan jawab tunggu. Doa ini selalu dijawab instan dan selalu dikabulkan. Hayo, doa apa? Minta apa? Selalu diberikan. Minta hikmat. Orang yang minta hikmat, Tuhan akan memberikan kepada orang itu dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Alias, Tuhan tidak mungkin akan ulur-ulur, langsung diberi. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Karena itu kalau kita bisa minta apa saja, jangan minta kekayaan. Karena hati kita itu nggak tentu murni waktu minta itu.
Tapi kalau kita minta hikmat, Tuhan akan memberikan kepada kita kemampuan untuk mengelola apa saja, termasuk kekayaan dan segala sesuatu. Mintalah yang lebih tinggi. Pumpung bisa minta nih. Kan Tuhan Yesus berkata di situ, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja. Yang kamu kehendaki loh ya. Kamu mau apa? Bilang sama Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan. Dan kamu pasti akan menerimanya. Mintalah hikmat. Satu doa yang gak pernah ditolak sama Tuhan, malah doa ini membuat Tuhan terharu. Gak usah dibuka lah ayatnya. Tapi sebuah kejadian di 1 Raja-Raja pasal 3. Ya. Di situ itu ada sebuah cerita tentang bagaimana Salomo meminta hikmat. Pengganti Daud, ya, yang meneruskan tahta papanya, waktu ditanya sama Tuhan dalam sebuah penglihatan, dalam sebuah mimpi, Salomo, mintalah sesuatu padaku. Kamu boleh minta apa saja. Wah, kalau kita jadi Salomo, mungkin kita sudah mintanya yang muluk-muluk. Bahkan kita minta segala sesuatu yang kita tidak perlukan. Memang sih, waktu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo, raja muda ini, Tuhan bilang kamu bisa minta apa saja, itu nggak hanya sebatas kebutuhannya, tapi juga keinginan. Sinkron dan sinergi dengan perkataan Yesus Kristus, ya, tentang pokok anggur yang benar di Yohanes 15 tadi yang kita bacakan. Kamu boleh minta apa saja kalau firmanku tinggal di dalam kamu. Minta saja apa yang kamu kehendaki. Itu bukan kebutuhan, juga keinginan. Salomo ditanya, Tuhan tulus tanya sama dia, itu bukan sebuah testing atau ujian. Tuhan tuh gak mencobai kita. Tuhan tanya sama kita itu berdasarkan kemurahan hatinya, seperti Yakobus tadi katakan, Tuhan akan memberikan karena Tuhan itu hatinya murah. Tuhan itu adalah kemurahan. Tuhan tanya sama Salomo, kamu mau apa nak? Dan Salomo bukannya minta kekayaan, bukannya minta pembelaan terhadap musuh-musuhnya, biar musuhnya itu mati, biar lawannya itu nanti dikutuki. Dia bukan minta kejayaan, ketenaran. Tapi Salomo berkata begini sama Tuhan, Tuhan, anakmu ini kurang pengalaman, anak Daud. Papaku itu memimpin dengan baik, aku ini gak tahu apa-apa. Dan umatmu ini besar jumlahnya, untuk aku bisa memilah-milah, untuk aku bisa menjadi hakim yang adil atas mereka. Belum lagi urusan operasional sehari-hari. Belum lagi termasuk jikalau ada tantangan baru di depan. Aku ini jadi pemimpin umat Tuhan. Aku ini tidak merasa cukup pendidikanku, kemampuan talentaku pas-pasan. Aku juga bukan anak ayahku yang paling berbakat, yang paling menjanjikan, yang paling dominan. Jadi Salomo merendahkan hati karena dia tahu diri, dia mawas diri, dia tahu bahwa dia itu gak bisa apa-apa. Dia anak keberapa, dia juga bukanlah putra Daud yang paling sulung. Akhirnya Salomo meminta hikmat. Berikan kepada hati hambamu ini kebijaksanaan untuk bisa memimpin umat. Tuhan terharu, Tuhan senangnya dan berkata, itu kuberikan kepadamu, yaitu kebijaksanaan. Kuberikan kepadamu hikmat yang bukan rata-rata. Tapi tidak ada raja setelah kamu akan punya hikmat begini. Tidak ada sebelumnya. Bahkan, salah satu ayat dalam cerita itu, Tuhan menambahkan, bahkan yang tidak kau minta akan kuberikan kepadamu. Yaitu kekayaan dan kenamaan. Yaitu kekayaan dan kemuliaan. Serta akan ada rasa aman di zaman pemerintahanmu. Sekelilingmu semua orang-orang akan tunduk kepadamu. Tidak akan ada bangsa-bangsa lain yang akan melawan atau yang tahan. Aku akan mendirikan tahtamu tinggi-tinggi. Dan tidak ada raja sepertimu sebelum dan sesudah. Bahkan apa yang tidak kau minta, ku berikan kepadamu. Itu berarti Tuhan terharu. Siapa bilang kalau Tuhan berkata minta apa saja itu Tuhan menguji kita? Memang sih, setiap kali minta itu juga ujian dari sisi kita. Tapi Tuhan tidak pernah mencobai. Tuhan tulus beritahu sama anak-anaknya, mau minta apa nak hari ini? Kalau memang Tuhan datang kepadamu hari ini dan tanya yang sama, saya yakin saat teduh bersama hari ini kairos Allah atau inilah waktu ilahi, saya yakin sekalipun kita nggak melihat Tuhan atau merasakan, tapi percayalah keluarga saat teduh masing-masing kita sekarang itu berhadapan dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan tanya pertanyaan ini, kamu mau minta apa nak? Kalau Anda ditanya
jawab poin pertama ini. Ini adalah hikmat untuk meminta. Mintalah hikmat, bukan kekayaan. Tuhan kasih aku hikmat di masa mudaku, supaya aku tidak sama dengan anak-anak muda yang lainnya di dunia. Tuhan kasih aku hikmat dalam berpacaran jikalau Anda bujangan dan punya pacar sekarang. Tuhan kasih aku hikmat yang permulaannya adalah takut akan Tuhan. Tapi hikmat itu bermula pada takut akan Tuhan. Dia tidak berakhir pada takut akan Allah. Dia berakhir pada keahlian-keahlian dan kepintaran-kepintaran, kepandaian-kepandaian dan kebijaksanaan di lapangan. Hikmat itu bermuara pada sebuah reference atau sebuah hati yang menghormati kekudusan, hati yang takut pada firman, tapi ujungnya nanti bisa menjadi orang yang ahli dan berdiri di hadapan raja-raja. Minta hikmat sama Tuhan. Kalau Anda punya toko, kasih aku hikmat untuk mengelola strategi marketingnya gimana, online. Dan kalau saya juga punya outletnya, bagaimana saya harus mengerjakan bisnis ini. Minta hikmat dengan kongsian, dengan kliennya, dengan customer. Jikalau Anda adalah seorang desainer, jikalau Anda seorang insinyur, arsitek, ya kan? Jikalau Anda adalah seorang interior design dan sebagainya. Kalau Anda punya jiwa seniman, minta hikmat. Jangan nyeni doang, jangan hanya seni saja. Tapi Anda juga mengerti seni hubungan. Tuhan tambahkan kalau ini kelemahan. Bagi aku ini kelemahanku. Ajari aku untuk tidak semena-mena. Mentang-mentang sekarang mungkin aku berada di atas angin. Supaya aku bisa orangkan orang. Membangkitkan loyalitas. Supaya klienku akhirnya menjadi teman. Bukan hanya menjadi customer. Tetapi menjadi sahabat kalau bisa. Kayak begitu, minta hikmat sama Tuhan. Ibu rumah tangga perlu hikmat. Kepala keluarga apalagi, anak muda, orang tua. Berikan aku hikmat pada mereka yang sudah punya cucu. Punya cucu beda dengan punya anak. Tuhan kasih kami hikmat sehingga menjadi grandpa dan grandma yang berguna dan yang memuliakan Allah. Minta hikmat sebagai hamba Tuhan. Minta hikmat untuk pelayanan. Bagaimana menjalankan pelayanan ini ya Tuhan. Minta hikmat sama Tuhan. Fokusnya jangan pada keuntungan. Fokusnya pada kemuliaan Tuhan. How should I glorify God? Gimana caranya saya memuliakan Tuhan? Fokus ke situ. Kalau main tenis ya, apalagi turnamen. Jangan lihat terus ke scoreboard atau ke papan skor. Nanti dicemesin terus tuh sama lawannya. Tapi bermainlah dengan cantik. Bermainlah dengan lihai. Cerdik seperti ular. Tulus seperti merpati. Bermainlah dengan sungguh-sungguh. Bermainlah dengan excellent. Ya. Setiap bola, setiap kali kita itu melayangkan raket kita. Pikirkan kiri atau kanan. Di net atau jauh. Smash dengan tenaga atau gerakan menipu lawan. Pikirkan dengan baik-baik. Fokus mata, kepala dan mata kita itu ke depan, ke atas yaitu ke Tuhan, lalu ke depan. Put your head in the game. Tiba-tiba nggak sadar, lihat ke atas, loh, musuh kosong, Anda menang. Paling tidak, Anda advantage. Satu kali lagi, ayunkan raket itu, Anda langsung dapat piala. Bayangkan, taruh pikiran di depan. Itulah hikmat Tuhan. Jangan lihat keuntungan. Jangan ambil untung sekarang. Percayalah, semua itu hanya bonus dari Tuhan. Mintalah hikmat, bukan kekayaan. Amin. Ya. Yang kedua, saya ajak kita untuk meminta ini. Yang kedua adalah mintalah penyertaan, bukan pembelaan. Yes, penyertaan. Keluaran 33 kita buka aja. Keluaran 33 ayat 15 sampai 16. Ini cerita tentang Musa meminta penyertaan Tuhan di padang gurun. Ceritanya bangsa Israel sempat berdosa. Lembu emas itu. Lalu Tuhan berkata, aku ini adalah Allah yang tepat janji. Kalian gak layak pun aku tetap akan tepati. Kalau sekali Tuhan tekan kontrak, Tuhan tidak akan balik kucing. Karena dia singa dari Yehuda. Kita ini kucingnya. Kita yang seringkali berdolak-dalik dalam membuat perjanjian. Tuhan bilang sama Musa, aku akan tetap tepati. Bangsa Israel tetap akan nyampe ke Kanaan. Injak kaki di situ. Tapi aku sendiri gak datang ya. Malaikat yang akan mewakili. Sebab aku gak mau melihat wajah daripada bangsa yang tegar tengkuk ini.
Musa nangis. Musa berseru dan dia berkata di ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, garis bawahi kata engkau sendiri. Kalau bukan Tuhan sendiri personally. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Saya kagum sama Musa. Musa ini bersyafaat. Syafaat itu artinya dia berdiri di antara Allah dan umat Tuhan. Pada waktu umat Tuhan sudah membangkitkan geramnya Tuhan, Musa menaruh dirinya sendiri. Dia pasang badan. Ya, ini bukan berarti Musa mengemukakan dirinya waktu dia berdoa, dari mana gerangan akan diketahui bahwa aku mendapat kasih karuniamu. Dengan kata lain Musa bilang begini, kalau Tuhan sudah nolak mereka, paling tidak ingat saya, dan Tuhan ampunilah mereka. Itulah sifat Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, yang ada di dalam hati setiap orang yang mengasihi Dia. Kita selalu mau bersyafaat. Dan syafaat Musa, dia nggak boleh sembarang minta, karena Allah sudah geram pada umatnya. Bagaimana tidak? Mereka menyembah berhala di siang benderang, di terang benderang, siang-siang hari. Mereka menyembah berhala dan menyakiti hati yang maha kuasa. Dan Musa berkata, please Tuhan, ampuni mereka. Look at me, lihat aku, ampuni. Musa nggak boleh sembarang minta. Tapi Musa tahu bahwa dia punya perkenanan Allah, jadi dia bisa minta apa saja. Jadi Musa langsung minta penyertaan. Dia berkata, nggak bisa Tuhan, engkau sendiri harus bersama kami. Bukan tanah Kanaan, bukan tanah perjanjian yang kuinginkan, atau keuntungan, kekayaan, kemuliaan. Yang kurindukan bagi umatmu dan bagi diriku adalah engkau ada di situ waktu kami masuk ke sana. It's you, not the promised land. Bukan tanah perjanjian, tapi sang pemberi janji itu lebih berharga. Tuhan, bukan tanah perjanjian, Tuhan. Musa meminta penyertaan. Kita juga bisa minta penyertaan sama Tuhan. Tuhan, aku minta penyertaan. Aku enggak minta kemudahan. Ya, aku enggak minta kemudahan. Aku minta penyertaan. Apalagi pembelaan. Enggak usah lah ya, kita enggak usah minta pembelaan. Kita ini siapa kok perlu dibela? Yesus saja disalibkan demikian, terus Bapak enggak buat mati semua orang yang menyalibkan hari itu juga. Langsung kiri kanan dibunuh, tahu rasa lu. Siapa suruh kamu membunuh putra Allah, anak Allah yang hidup? Bapak enggak emosi? Yesus lo dicambuk, dipukuli sama orang Itali, digasak wajahnya oleh tentara. Lalu orang-orang yang meludahi dia, bukankah sebagian dari mereka nantinya berapa minggu kemudian diselamatkan di Yerusalem? Coba bayangkan. Kita jangan minta pembelaan. Kalau kita disakiti orang, saya juga pernah. Kalau kita dikhianati, dijual, seperti Yudas menjual Yesus. Kalau kita diperlakukan kurang adil atau tidak adil sama sekali, jangan minta pembelaan. Pembelaan itu keluar dari hati yang nafsu. Minta pembelaan itu keluar dari hati yang marah, hati yang emosi, hati yang gak terima, hati yang minta untuk gigi ganti gigi, mata ganti mata. Hati yang membalas, vengeance is mine, revenge is sweet. Atau balas dendam itu manis. Rasanya kalau ini bisa, aku bisa membalas dendamku itu puas. Jangan minta pembelaan. Waktu saya ditekan, kita semua pernah lalui. Waktu saya dikhianati, waktu saya dijahati, waktu kita dizolimi. Minta aja sama Tuhan penyertaan. Tuhan, aku gak minta pembelaan karena revenge is yours. Karena pembalasan adalah hak milik Tuhan. Itu adalah hak kedaulatan Allah. Aku gak minta engkau membalas sini sana. Emangnya aku siapa? Aku ini juga punya salah dalam hidup ini. Aku gak sempurna. Aku gak tentu lebih baik dari orang yang sekarang menjahati saya. Tuhan, ampuni musuh-musuhku. Itu akan membuat Tuhan terharu. Tapi Anda boleh minta sesuatu untuk dirimu. Setelah Anda ampuni musuhmu. Sebab orang yang mengampuni sesamanya, doanya didengar. Doa Bapa kami ya kan?
Setelah kita ampuni, minta ini. Saya sarankan, saya rekomendasikan, amat sangat saya rekomendasikan ini. Mintalah penyertaan sama Tuhan. Aku ampuni mereka, sudah aku move on, aku lanjut. Aku tinggalkan semua yang di belakang, berlari-lari pada tujuan. Sekarang sertai aku berlari ke tujuan Tuhan. Sertai aku. Minta buah. Kalau Anda dalam pelayanan diperlakukan tidak adil, udah ampuni saja. Minta buah pelayananmu sendiri. Tunjukkan buah, sebab dari mana kita tahu sebuah pohon? Dari buahnya kan? Jikalau dalam dunia bisnis Anda dizolimi, minta buah penyertaan dalam bisnismu. Udah jangan marah kalau lihat orang fasik berhasil. Atau jangan kutuki mereka supaya mereka gugur. Itu urusan Tuhan Yesus Kristus. Pembalasan itu kan milik Allah. Kita minta penyertaan aja untuk bisnis kita, nggak usah kepo sama siapa. Udah, mereka yang salah kita itu nanti mereka akan berurusan dengan Tuhan sendiri. Kita minta penyertaan, bukan pembelaan. Jangan bela aku kanan kiri, sertai aku di sini. Bukan bela kanan kiri, sertai aku sekarang. Be with me. Make me bear fruit. Buat aku bertumbuh dan berbuah lebat. Nanti kan orang lihat sendiri. Tuhan ada di pihak mana. Kan Tuhan akan tunjukkan dia di pihak siapa. Karena Tuhan kita itu tidak remang-remang, dia itu terang. Pasti nanti Tuhan terang benderang dan terang-terangan memberitahu pada dunia. Bahasa Tuhan itu nggak tentu bahasa manusia. Bahasa Tuhan itu juga kejadian. Bahasa Tuhan itu penyertaan. Bahasa Tuhan itu adalah buah-buah kebenaran. Itu orang lihat sendiri nanti. Nggak usah kita pembenaran, pencitraan, apalagi membela diri. Jangan lakukan itu. Lakukan aja yang seperlunya. Apa yang merupakan tanggung jawab atau bagian daripada responsibility. Lakukan di radiusmu kalau itu memang wewenangmu. Selebih itu urusan Tuhan, bukan urusanmu. Urusi dirimu sendiri. Kalau Anda memang minta sesuatu, minta penyertaan Roh Kudus. Be with me. Jangan minta pembelaan. Ya, seperti Musa, dia nggak minta itu mati, ini mati. Dia nggak marah-marah sama siapa. Dia tidak mengkambing hitamkan orang. Dia berkata, Lord, all I want is you. Yang kuinginkan hanyalah engkau menyertai. Yang ketiga, minta apa lagi? Mintalah kekuatan, bukan kenyamanan. Ya, bukan kenyamanan, bukan kemudahan. Yohanes 16 ayat 33, kita buka bersama-sama. Yohanes ya, 16 ayat 33 bunyinya seperti ini. Semuanya itu kukatakan kepadamu, kata Yesus, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Tuhan berkata, dalam dunia, kamu menderita penganiayaan. Dengan kata lain yang Tuhan hendak katakan, dalam dunia ini kamu pasti akan menderita penganiayaan. Jangan minta kemudahan. Jangan minta kenyamanan. Sebab penganiayaan, pencobaan, penderitaan itu bagian daripada realita hidup manusia. Kalau kita tidak mau semua itu ya berarti kita mati. Kalau kita hidup ya harus hadapi. Daripada kita minta kemudahan, boleh minta keluputan, tapi kalau kita sekali-kali tidak diluputkan, mintalah kekuatan saja, luput atau nggak luput. Muda atau sukar, minta kekuatan. Atau nyaman atau tidak nyaman, mintalah kekuatan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Itu pesan Yesus Kristus. Kuatkan hatimu. Aku, kata Tuhan, telah mengalahkan dunia. Minta kekuatan. Orang yang kuat, pencobaan dan penganiayaan serta penderitaan lebih tidak terasakan. Tapi orang yang lemah hatinya, kata Amsal, kecillah kekuatanmu. Kecillah hatimu, maksudnya hambar. Jikalau kamu tawar hati ketika dalam masalah. Minta kekuatan sama Tuhan. Dan kekuatan yang dari Tuhan itu membuat kita itu tidak membuat jarak yang kita tempuh jadi lebih dekat. Tapi kekuatan dari Tuhan itu membuat kita tidak terasa menempuhnya. Mari kita sekarang lihat satu lagi ayat Yesaya 40 ayat 29-31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Dia ini di huruf besar Tuhan.
Dia beri kekuatan pada yang lelah. Kalau kita lelah, kita minta kekuatan saja. Dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi berarti ada kekuatan baru yang belum diberikan ke kita, tapi akan diberikan ketika kita memintanya. Kekuatan lama nggak cukup, nggak apa-apa. Kalau memang kita sudah lelah, lesu, tersandung, kalau kita tidak berdaya, Tuhan bisa tambahkan semangat. Berarti kekuatan kita segini bisa ditambahi kalau kita minta. Atau nggak ada sama sekali. Tuhan bisa berikan kekuatan yang baru, grace, sama Anda dan saya. Tapi orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Gravitasi nggak berkurang loh, tapi Raja Wali itu sayapnya kuat. Jangan minta gravitasinya dikurangi. Mintalah sayapnya ditambahkan kekuatan. Jangan minta gravitasi bumi, penderitaan, penganiayaan itu sirna. Tapi mintalah sebuah tekad, sebuah kekuatan, sebuah kegigihan, keteguhan hati, sebuah kebandelan rohani untuk menghadapi apa saja dan apapun. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Oh Tuhan, give me strength. I can do all things through Him who gives me strength. Aku dapat menanggung segala sesuatu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Itu jaraknya yang ditempuh tetap sama, nggak berkurang. Tapi mereka kuat, makanya berlari tidak lesu pula. Sampai garis finish masih fresh dan segar. Jangan minta jaraknya dipersingkat. Mintalah kakinya dikuatkan. Mintalah lungs atau paru-parunya diberi stamina. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Maraton, silakan. Maraton jadilah. Mari kita tempuh bersama dengan Tuhan. Mintalah kekuatan, jangan minta kemudahan atau kenyamanan. Saya percaya pesan ini akan timely, tepat waktu untuk kita semua. Karena saya yakin Tuhan hendak berbicara kepada kita. Bukankah Yesus berkata di Yohanes pasal 15 tadi, jikalau firman-Ku dalam kamu, kamu di dalam aku, mintalah apa saja, maka akan diberikan. Bukan saja kita minta apa yang kita butuhkan, mintalah apa yang kamu kehendaki, niscaya akan diberikan kepadamu. Mintalah hikmat, bukan kekayaan. Mintalah penyertaan, bukan pembelaan. Supaya kita tidak sok-sokan, Tuhan dengan senang hati menyertai orang-orang yang hatinya remuk, jiwanya patah, yang patah semangat. Mintalah kekuatan, bukan kenyamanan. Kalau kita minta semuanya ini, Tuhan pasti akan memberikan kepada kita. Dan kebajikan kemurahan tidak akan gagal mengikuti hidupmu dan hidupku. Jesus loves you very much, you know. Bapa sangat cinta padamu. Sangat mengasihimu. I cannot stress enough. Tidak bisa saya tekankan dan cukup menekankannya. He loves you so dearly. Dia sangat mengasihimu. Keluarga Saat Teduh. Saya saja bisa merasakannya. Semi-semi merasa seperti iri karena sekarang saya yang melayani. Saya rasa Anda lakonnya Saat Teduh bersama. Saya melihat seperti dari sini itu, di kursi penonton, di kursi VIP, melihat bagaimana Tuhan sedang elus-elus keluarga Saat Teduh. He is loving you. Mintalah apa saja. Yesus berdiri di depanmu. Ask, so my joy will be complete. Mintalah, maka sukacitaku akan penuh di dalam dirimu. Saya tergerak hati saya untuk mengajak kita semuanya menengadah ke atas. Jangan minder. So, saya rasakan ada banyak sekali di antara keluarga Saat Teduh yang tidak percaya Tuhan akan menjawab doanya. Karena merasa tidak layak, kurang layak. Merasa berdosa, tertuduh, terdakwa. Tapi Bapa ingin dari sisi sini, saya merasakan hatinya, ingin supaya Anda berani menatapnya. Pandang ke sorga. Seperti Yesus pada waktu memecah roti. Waktu Yesus memanggil Lazarus keluar dari kuburan. Tanpa ada tuduhan. Tidak merasa minder, rendah diri. Memandang wajah dan menengadah ke atas. Dan berkata, Bapa, kau dengarkan doaku. Kau selalu dengarkan aku. Mari kita angkat wajah kita ke atas. Banyak orang kan sembuh dari gambar diri yang rendah.
gambar diri yang salah. Banyak orang kan sembuh dari sakit batinnya. Waktu Anda melihat ke atas seperti Nebukadnezar waktu dia memandang ke langit, kukunya udah panjang seperti hewan karena dia menjadi insane atau dia sakit jiwa. Tapi waktu dia menengadah ke atas dan melihat kepada Bapa, meskipun dia adalah raja yang jahat, Bapa ampuni dia. Langsung dia naik lagi kembali ke tahta. Dan dia jadi waras. Saya rasa tindakan kita menengadah ke atas ini tidak main-main. Bukan sesuatu yang sifatnya superstisi. Tapi tindakan iman. Pandang aja ke atas. Nah, sekarang ucapkan permintaanmu kepada Tuhan. Minta hikmat, bukan kekayaan. Minta penyertaan, bukan pembelaan. Bukan pembelaan pada musuhmu, penyertaan pada dirimu. Dan minta sama Tuhan kekuatan, bukan kenyamanan. Ask me of anything. Jikalau firmanku tinggal dalam dirimu, kan sudah selama setengah jam tadi diberi firman. Kau tinggal di dalam aku sekarang. Mintalah apapun yang kamu kehendaki. Aku akan memberikannya kepadamu. Minta secara spesifik juga boleh. Kalau Anda punya kebutuhan, minta. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Ulurkan tangan sekarang ke depan. Saya doakan untuk semua permintaan doa yang ada di tangan saya sekarang ini. Kita serahkan ke tangan Tuhan bersama. Serahkan kepadamu Tuhan semua yang sakit, semua yang bergumul, semua yang mengalami permasalahan secara ekonomi dan keluarga, yang hubungannya geronjalan, mereka yang mengalami goncangan iman. Dan saya merasakan ada keluarga saat tadi yang juga berkabung, baru ditinggal pergi oleh seorang yang dia kasihi, meninggal dunia maksudnya. Be strong ya, Tuhan memberimu ketabahan. Allah kita adalah sumber penghiburan. Parakletos itu, Allah Roh Kudus disebut sebagai comforter. Dari sisi kita dia penghibur, dari sisi musuh dia adalah lawyer atau pengacara kita yang paling sorgawi. Mari kita berdoa sama-sama. Dan biarkan Tuhan memberimu dan membalut. Saya melihat seperti hati seseorang yang runtuh keping-keping sama Tuhan, dibalut lagi. Terima kasih Tuhan. Ada orang-orang yang minder di sini yang suka menjatuhkan diri sendiri dengan candaan-candaannya. Baik itu berat badannya, ataupun kepandaiannya, IQ-nya, ataupun kegagalannya. Stop doing that. You are hurting the Holy Spirit, not you. Not yourself. Anda tidak melukai diri sendiri, Anda melukai Roh Kudus dalam dirimu. Sebab engkau berharga, kata Yesaya 43, dan aku mengasihimu. Aku akan korbankan Ethiopia, Libya, aku akan korbankan Mesir demi Israel. Aku menebusmu, engkau milikku. Mulai hari ini hargai dirimu sendiri. Tidak berlebihan, tidak sampai kesombongan. Tapi belajar menghargai apa yang Tuhan taruh. Barang sedikit pun kalau Anda hargai, ini adalah nubuatan dari Kristus. Itu semua akan bertumbuh dan bertambah. Ada satu orang yang hipnya. Saya mau doa untuk Anda ya. Di foto dulu hip atau pinggulnya itu miring sekali. Dan itu sakit, Anda harusnya dioperasi semacam replacement. Karena memang tempat bagian itu selalu jadi masalahmu seumur hidupmu. Dan hip atau pinggulnya itu yang miring sekali dan rusak, itu harus diganti. Tetapi Anda selain kecentok biaya, tapi juga Anda berdoa supaya dilewatkan dari meja operasi karena mungkin pemulihannya lama. Saya doakan, Anda pasti sudah punya fotonya itu sebelumnya. Setelah saya doakan, kita doakan bersama-sama saat itu bersama. Ada satu secara spesifik, hikmat marifat yang ditujukan ke orang ini. Kita doa sama-sama ya, jangan kita hanya pentingkan diri sendiri. Kita doakan juga. Mari kita berdoa. Setelah kita berdoa, saya percaya ada mujizat terjadi pada hip itu. Hip itu atau pinggul itu akan lurus dan rata. Dan rasa sakit seluruh bagian badan belakangnya tidak akan pernah kembali lagi hinggap di sana. Dalam nama Yesus, bergerak saat ini. Tangan Tuhan mengoperasinya. Pinggul yang miring itu sekarang menjadi lurus dalam nama Yesus. Tuhan ciptakan, ya Tuhan yang terlalu pendek, dibuat Tuhan panjang, dibuat sama rata panjangnya. Tuhan ciptakan hip atau pinggul yang baru tanpa menyingkirkan yang lama. Di dalam nama Yesus, hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah keringkan tulang. Tuhan obati tulang ini dan buat hati orang ini bergembira karena Tuhan, karena dia luput dari meja operasi. Dalam nama Yesus, saat ini juga sesuatu terjadi. Saat ini juga sesuatu terjadi. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Pergi ke dokter nanti,
semua tetap harus diverifikasi. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang diberkati Tuhan, mari kita angkat tangan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Allah Roh Kudus menyertai setiap kita. Biar permintaan yang sudah dikabulkan, terpujilah nama Tuhan. Sekarang jalan dalam pengenapan. Yang percaya sama-sama katakan, Amin. Welcome di saat teduh yang sudah dinanti-nantikan semua orang. Hari ini kita mau masuk hadirat Tuhan, minta Tuhan menguji hati kita, sehingga hati kita senantiasa dibersihkannya. Sebelumnya saya bacakan kesaksian terlebih dahulu untuk menguatkan iman setiap orang yang bergumul dengan sesuatu. Yang ini dari Jasmine di New York. Shalom Pastor Philip dan tim. Saya tinggal di New York hampir 10 tahun bersama keluarga. Di sini saya pelajar dan mengambil sekolah kedokteran. 2 tahun terakhir ini adalah masa yang sangat sulit untuk saya karena nilai ujian screening untuk masuk sekolah kurang baik. Dari apply sekian banyak sekolah, saya tidak dapat interview. Saya merasa lelah dan mau menyerah untuk menjadi dokter. Tapi Tuhan Yesus kita sangat baik dan selalu tepat waktu di dalam bekerja. Di salah satu saat teduh Pastor Philip di awal tahun ini, saya dengar bahwa ada anak yang akan masuk sekolah kedokteran. Pastor Philip bilang untuk coba lagi dan jangan menyerah. Pastor juga bilang, selamat, Anda akan menjadi dokter. Di saat itu hati saya tergerak untuk berdoa dan meminta, serta mengimani bahwa itu juga rencana Tuhan Yesus untuk saya. Singkat cerita, saya sudah diinterview dan diterima di sekolah kedokteran di Amerika 1 bulan yang lalu dengan beasiswa yang cukup besar. Lalu ada lambang smile-nya. Tuhan Yesus sungguh sangat baik, bisa menyampaikan isi hatinya lewat Pastor Philip. Terima kasih Pastor dan tim GMS. Semoga kesaksian ini bisa menguatkan para pelajar yang mau merintis karirnya. Tuhan Yesus selalu punya rencana yang baik dan Dia selalu tepat waktu. Amin. Senang ya? Nah, nanti kalau sudah jadi dokter, gak boleh lupa sama Tuhan. Selalu lakukan kehendak Tuhan melalui profesi Anda. Elizabeth, bulan Desember saya mengaminkan apa yang saya dengar dari Pastor Philip tentang tiroid yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Waktu itu hasil ekografi tiroid stadium 4. Karena banyak masalah, saya menunda cek ke dokter spesialis. Tapi saya percaya Tuhan sanggup sembuhkan. Tepatnya tanggal 29 Maret saya akhirnya ke dokter spesialis dan saya melakukan tes scintigraphy pada 6 April di rumah sakit. Puji Tuhan, hasilnya menunjukkan tidak ada tiroid. Semuanya normal. Sungguh tidak berkesudahan. Kasih setia Tuhan. Terima kasih Pastor Philip dan tim atas pelayanannya. Lisa Anggraini. Saya ingin bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Sekitar awal Maret, saya terserang vertigo yang sangat parah sehingga harus dilarikan ke rumah sakit untuk dirawat sementara. Setelah itu rasa pusing dan sakit di kepala tidak kunjung hilang selama 2 minggu. Saat mendengarkan saat teduh tanggal 13 Maret 2021, Pastor Philip mendoakan agar penyakit vertigo beserta semua gejalanya dipatahkan dan disembuhkan dalam nama Yesus. Saya imani itu untuk saya. Seketika itu juga rasa pusing dan tidak enak di kepala saya hilang seketika. Saya bersyukur tidak pernah kambuh lagi hingga hari ini. Tuhan itu baik. Terima kasih atas pelayanan pastor beserta seluruh tim. Puji Tuhan, banyak orang mengalami mujizat. Mari kita doakan hari ini giliran Anda yang menanti-nantikannya. Tapi sebelumnya, mari bawa hati kita, biar Tuhan selidiki, biar Tuhan murnikan, dan biar Tuhan menjamahnya. Haleluya. Update ini tumbang tangan, tapi sebelumnya saya beritahu apa yang saya rasakan. Saya rasakan ada di antara Anda, tidak sedikit sebenarnya, yang bergumul dengan penolakan manusia. Sebagian disakiti teman, pacarnya, atau ex-nya, bahkan suami atau istrinya. Dan tidak sedikit juga yang berurusan batinnya dengan orang tuanya. Selama ini Anda hanya merasakan kesepian. Yang Anda rasakan ya lumrah sebagai manusia sebelum dengar firman seperti ini. Yang Anda terus rasakan adalah penolakan mereka. Hari ini bertobatlah. Hari ini bertobatlah. Bilang sama Tuhan Yesus, ampuni aku selama ini aku lihat lubang donatnya. Sementara selama ini kau selalu menungguku, menyambutku, engkau membelai aku. Saya bisa rasakan di belakang saya ini seperti semutan. Dan saya tahu hal-hal seperti ini peka. Ini bukan perasaan saja, bisa aja fisik.
Tapi bisa saja tubuh saya menangkap sinyal-sinyal hadirat Tuhan ada di sini. Seperti ada belayan-belayan. Saya rasakan belayan itu sebenarnya untuk Anda. Saya hanya menjadi kepanjangan lidah. Lalu di antara Anda sekarang, beberapa orang merasa seperti di lehernya sini seperti ada sesuatu yang naik turun. Tiba-tiba semua kebencian, penolakan, kepahitan itu muncul semua ke permukaan. Naik turun. Seperti ada sesuatu yang mau dikeluarkan, seperti mau muntah. Di sebelah sini. Naik turun. Anda merasa Anda adalah anak tertolak. Anda merasa Anda adalah istri tertolak. Ayo cepat-cepat sekarang berdoa. Kalau itu adalah Anda. Sekarang ulurkan tangan ke depan aja sambil saya pegang tablet ini dan sekalian mendoakan untuk semua orang. Ulurkan ke depan. Tuhan Yesus, bilang sama saya, Tuhan Yesus, ampuni aku selama ini lihat lubang donatnya. Mulai hari ini yang kurasakan adalah kasih-Mu, bukan penolakan manusia. Yang kurasakan adalah penerimaan Allah. Terima kasih Engkau sayang padaku. Aku tidak mau berhubungan lagi dengan roh kepahitan ini dan roh penolakan ini. Aku putuskan di dalam nama Yesus. Aku perintahkan setiap roh penolakan untuk meninggalkan orang-orang itu sekarang. Di dalam nama Yesus Kristus. Keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tinggalkan orang-orang yang kau jajah bertahun-tahun ini. Kau roh penipu, roh najis, roh kepahitan, roh penolakan yang naik turun di leher orang itu. Seolah-olah semua gelembung itu keluar, semua memori itu datang. Aku perintahkan di dalam nama Yesus untuk kau meninggalkan mereka. Dan jangan pernah kembali, jangan ganggu mereka lagi. Karena mulai hari ini, mereka akan merasa dikasih. Dan orang-orang ini akan bertumbuh dalam kasih karunia. Terimalah roh pengampunan, ampuni setiap orang yang melukaimu. Sembari Anda minta ampun sama Tuhan, karena tidak jarang Anda yang melukai orang. Tapi sekarang terimalah pengampunan, sambil terus semuanya diulurkan tangan, diangkat tangannya. Dan permohonan doa terus masuk tablet yang saya pegang dan juga dipegang oleh tim saat ini. Oh Tuhan, terima kasih. Oh Ramakapataka Maya Ramatakam. Roh Kudus jamah, Kau mengasihiku. Tetap diulurkan tangannya. Roh Kudus akan minister to you. Lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku. Thank you Lord. Tiada menyadarinya, Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang saudara-saudara yang mau berdoa untuk memperoleh keturunan yang selama ini belum diberkati dengan momongan, Anda letakkan, kalau suami istri di sini, kalau Anda sama-sama saat teduh, please gandeng tangan. Mama atau sang istri bisa pegang ke perutnya sebagai simbol aja kekandungannya, atau bisa bergandengan tangan dengan pasangannya. Tuhan Yesus, hamba berdoa. Simpel saja doa, tidak seperti orang Farisi yang bertele-tele. Aku berdoa untuk momongan yang dari Engkau. Yang terbaik dari yang pria maupun yang wanita, dari suami maupun istri. Ya Tuhan Yesus, Kau titipkan ke dalam kandungan itu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus untuk bibit unggul, benih-benih yang ilahi. Ya Tuhan, keturunan-keturunan yang diberkati. Ingatlah mereka ketika hari ini suami istri ini berdoa. Ingatlah mereka. Ku berkati di dalam nama Yesus kehidupan di dalam sang suami, dalam tubuh sang suami, benih di dalam diri sang suami, dan ku berkati kandungan di dalam tubuh sang istri. In Jesus name, mulai sejak saat ini Tuhan akan membuka tingkap langit, mendengarkan doa ini dan menjamah. Letakkan tangannya semuanya. Ada seorang anak yang baru saja ulang tahun 4 tahun. Anda berkata seperti ini, orang tua, aku percaya nanti ulang tahun ini ada mujizat terjadi. Dia berbicara, tapi sampai sekarang
belum berbicara waktu kemarin dia ulang tahun. Anda kecewa sekali rasanya kok Tuhan tidak dengarkan doa. No. Yesus datang terlambat untuk membangkitkan 4 hari, ingat. Dia sudah pakai kain kafan, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah terlambat. Sejak saat ini saya berdoa di dalam nama Yesus Kristus dan menubuatkan, anak Anda akan berbicara, akan datang waktunya, dia selalu berbicara, sampai-sampai Anda berkata, tolong kasih mama waktu. Sebab anak ini akan suka ngoceh, suka cerita, suka ketawa. Terimalah untuk keluarga Anda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pohon zaitun itu perlu waktu untuk bertumbuh. Nggak bisa langsung dipetik buahnya. Tapi kalau sudah bertumbuh, dia bisa lama. Pohon ini bisa sampai ratusan atau ribuan tahun. Pohon zaitun ini nggak main-main. Pohon zaitun ini adalah pohon yang bisa memberikan hasil yang sangat-sangat menguntungkan nantinya setelah tahunan. Bahkan kadang-kadang bisa 40 tahun baru dia menghasilkan buah-buah yang maksimal, minyak-minyak yang paling murni. Anak kan juga begitu kan? Waktu masih kecil dia merepotkan. Tapi kalau Anda tekun mendidik dia dalam takut akan Tuhan, dalam hikmat-hikmat dan doa, anak itu nanti bertumbuh besar. Tunggu dia nanti. Ketika dia mulai dewasa 20, 30, 40, semakin matang, semakin murni. Dari dulunya merepotkan, nanti akan membuat hidup Anda ringan. Anak yang bijaksana meringankan hidup ayah ibunya. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. 1, 2, 3, keluarga yang bahagia itu seperti apa? Yang kepala keluarganya takut mendukakan roh Allah. 2, yang istrinya penuh kasih dan kaya dalam perbuatan baik. 3, yang anak-anaknya bertumbuh dalam kebenaran firman. Saya percaya Anda diberkati. Amin. Mari kita sama-sama kembali menghampiri tahta Allah. Haleluya. Saya merasakan dalam roh saya ada sebuah seruan. Saya tahu itu bukan Roh Kudus tapi roh saya. Tapi kalau saya dekat sama Tuhan, saya percaya apa yang diutarakan oleh roh saya pun Tuhan akan dengarkan. Ada kata-kata menjerit begini. Keluarga Saat Teduh kali ini akan berhasil. Untuk keluarga Saat Teduh yang ingin ada program untuk punya anak, dibantu dengan medis, dan bahkan dokternya pun adalah seorang anak Tuhan. Don't worry. Seruan dalam roh saya dengarkan, kali ini akan berhasil. Saya berdoa dalam nama Yesus, Tuhan bisa memberikan lewat mujizat. Tapi kadang-kadang Tuhan memberikan sesuatu yang progresif. Ada waktunya Tuhan memberikan secara supranatural. Juga datang saatnya di waktu kita kadang-kadang sesuatu yang alami terjadi lewat pertolongan. Itu pun pertolongan Tuhan, segala pertolongan itu datang dari Tuhan. Keluarga Saat Teduh yang sedang memprogramkan untuk bayi, kali ini kau akan berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, semua orang yang mengharapkan anak juga, yang meminta mujizat. Sekarang juga percaya suami istri yang belum dikaruniai. Tadi waktu saya kasih ilustrasi 9 tahun tadi, ternyata memang ada yang 9 tahun sudah menunggu belum dapat. Dan Anda yang bukan 9 tahun, Anda bisa sama-sama dompleng iman. Gak apa-apa, kita juga ikut. Seperti wanita Sirofenisia, remah-remahnya pun, anjing pun makan dari apa yang jatuh dari meja Tuhan. Saya percaya ini juga untuk saya. Siapapun yang berdoa hari ini untuk keturunan yang belum mendapatkannya sekian lama, mari kita berdoa dalam nama Yesus. Bapak, aku imani suara bayi di rumahnya pasangan ini. Dalam nama Yesus berikan Tuhan tunas-tunas pohon zaitun di sekeliling meja mereka. Mulai hari ini jangan kasih satu saja, beri lebih Bapak. Dalam nama Yesus Kristus, bahkan akan ada yang mengandung twins, padahal tidak ada sama sekali sejarah anak kembar dalam keluarganya. In Jesus name, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Semua yang memasukkan permohonan-permohonan doa lewat live chat dan komentar di kolom komen, saya berdoa semuanya untuk mengulurkan tangan ya. Kita sama-sama mengulurkan tangan. Dengan demikian kita seperti bergandeng tangan. Bapak, aku tumpang tangan dalam nama Yesus.
Hamba minta ya Tuhan, mujizat yang dinanti-nantikan untuk mereka. Hari inilah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka cita di dalamnya Tuhan Bapa yang baik. Aku percaya keluarga Saat Teduh masing-masing memperoleh satu rahmat dari Engkau. Hari ini ketika kami Saat Teduh bersama. Kasih satu rahmat, kasih satu berkat. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin.